Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Iwayan Nukalantara selaku dosen pembimbing, yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Nabila Kairina, mahasiswa manajemen angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian skripsi saya dengan judul Peran Moderasi Corporate Social Responsibility Perusahaan terhadap hubungan tata kelola dan nilai perusahaan. Pengujian pada saham-saham dalam indeks Kompas 100. Berikut adalah outline untuk presentasi kali ini, dimulai dari pendahuluan hingga kesimpulan dan saran. Masuk ke bagian pendahuluan, penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya berbagai kasus bangkrutnya suatu perusahaan. Pertama, kasus Bank Senturi pada tahun 2008 yang bangkrut karena mengalami kesalahan alokasi aset. Kedua, bangkrutnya perusahaan Enron di Amerika Serikat pada tahun 2001 yang ternyata disebabkan oleh pemalsuan laporan keuangan selama bertahun-tahun agar terlihat menarik di mata investor. Ketiga, PT Asuransi Jiwasraya Persero yang mengalami gagal bayar hingga belasan triliun yang dipicu oleh pemalsuan laporan keuangan dan terbukti melanggar prinsip kehati-hatian saat melakukan investasi. Keempat, PT Garuda Indonesia Tbk Persero terbukti melakukan pemalsuan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor mereka sendiri, sehingga berpengaruh terhadap laporan auditor independen. Deretan skandal keuangan, kebangkrutan perusahaan berskala besar, dan krisis perekonomian yang sulit diprediksi menyebabkan peran tata kelola perusahaan semakin diperhatikan dan dianggap penting untuk diimplementasikan. Tata kelola perusahaan dapat menjadi sistem pengawasan yang dapat digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan aktivitas perusahaan. Perusahaan memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan laba dan nilai perusahaannya apabila memiliki sistem tata kelola yang baik. Selain itu, tata kelola perusahaan yang dilaksanakan dengan baik akan meminimalisir konflik keagenan karena informasi asimetris di perusahaan akan berkurang, sehingga kualitas arus informasi akan menjadi semakin baik. Penyelenggaraan World Economic Forum tahun 2022 di Amerika Serikat yang dihadiri oleh pemimpin dari berbagai perusahaan di dunia menyepakati bahwa sistem tata kelola yang baik harus dimiliki oleh perusahaan dengan meleburkan aspek lingkungan dan sosial ke dalam aktivitas bisnisnya. Dewan Standar Keberlanjutan Internasional juga turut menerbitkan 2 standar baru tentang keterkaitan antara investor, tata kelola perusahaan, dan CSR untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan investor dalam menilai suatu perusahaan. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan perbaikan tata kelola perusahaan, isu yang juga sering diperbincangkan adalah implementasi Corporate Social Responsibility. CSR dianggap sebagai ekstensi dari tata kelola perusahaan karena mempertimbangkan kebutuhan dari pemangku kepentingan eksternal, yaitu masyarakat dan lingkungan, dan juga internal, yaitu pemegang saham. Pelaksanaan CSR harus memenuhi 4 dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi hukum, dimensi etika, dan dimensi filantropi. Implementasi CSR akan membantu perusahaan untuk menciptakan citra yang positif, sehingga kepercayaan investor, kreditor, dan pelanggan akan semakin meningkat, sehingga nilai perusahaan juga akan ikut meningkat. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh langsung terhadap nilai perusahaan apabila tidak terjadi konflik keagenan. Namun hal itu tidak mungkin terjadi karena konflik keagenan hanya dapat diminimalisir dan tidak dapat dihindari sepenuhnya. Melalui permasalahan tersebut, perusahaan perlu menyiapkan rencana mitigasi untuk meminimalisir risiko apabila konflik keagenan terjadi. Salah satu mekanisme yang dapat dimanfaatkan adalah program CSR. Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan memasukkan CSR sebagai variabel moderasi antara hubungan tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini memiliki 2 pertanyaan. Pertama, apakah tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang termasuk ke dalam indeks Kompas 100? Kedua, apakah CSR memoderasi atau memperkuat hubungan tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan yang termasuk ke dalam indeks Kompas 100? Penelitian ini memiliki 2 tujuan, yaitu menguji pengaruh positif tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan yang termasuk ke dalam indeks Kompas 100. Kedua, menguji CSR sebagai pemoderasi dalam pengaruh positif hubungan tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan yang termasuk ke dalam indeks Kompas 100. Dan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, termasuk kepada perusahaan, akademisi, dan investor. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan melalui implementasi tata kelola perusahaan yang baik, salah satunya melalui aktivitas CSR. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi tambahan dari bukti empiris di bidang keuangan, khususnya terkait hubungan tata kelola perusahaan, aktivitas CSR, dan nilai perusahaan. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran sebelum melakukan investasi dengan mempertimbangkan hubungan tata kelola perusahaan, aktivitas CSR, dan nilai perusahaan.
Selanjutnya adalah bagian tinjauan pustaka yang dimulai dari landasan teori. Terdapat beberapa landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah serangkaian prosedur yang mengatur relasi antara pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan menyediakan struktur yang menjelaskan tujuan perusahaan dan pengawasan kinerja yang telah ditentukan. OECD menjelaskan terdapat 4 prinsip tata kelola perusahaan, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kesetaraan. Namun seiring berjalannya waktu, ada prinsip baru yang ditambahkan, yaitu independensi. Sehingga saat ini prinsip tata kelola perusahaan dikenal dengan nama tarif atau transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness. Terdapat beberapa proksi yang dapat digunakan untuk mengukur tata kelola perusahaan, seperti ukuran dewan, komisaris independen, dan reputasi audit. Ukuran dewan adalah proporsi jumlah dewan komisaris di suatu perusahaan. Pemisahan antara dewan komisaris dan dewan direksi menyebabkan dewan komisaris memiliki tanggung jawab penuh untuk mengendalikan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya adalah komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan publik dan memenuhi syarat sebagai komisaris independen sebagaimana diatur dalam POJK. Yang ketiga adalah reputasi audit. Keberadaan auditor akan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas laporan keuangan yang dirilis oleh perusahaan setiap tahunnya. Lalu KAP yang memiliki reputasi menandakan independensi dalam melaksanakan tugas audit laporan keuangan. Selanjutnya adalah nilai perusahaan dan CSR. Menurut Fama dan Friends, salah satu tujuan perusahaan secara jangka panjang adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Teori Modigliani-Miller mendefinisikan nilai perusahaan sebagai perhitungan nilai sekarang atas laba di masa yang akan datang, aset yang dimiliki, dan struktur modal. Pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan adalah Tobin's Q. Pendekatan ini diciptakan oleh Nicholas Kaldor dan dipopulerkan oleh James Tobin. Pendekatan ini berusaha menghubungkan replacement cost dengan nilai kapitalisasi pasar. Kemudian pada tahun 1994, pendekatan ini dikembangkan kembali oleh Chung dan Pruitt dengan menghubungkan utang, nilai kapitalisasi pasar, dan total aset untuk menaksir nilai perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah CSR. CSR adalah kewajiban para pengusaha untuk menyusun kebijakan dan membuat keputusan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, CSR didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk memiliki peran dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, baik bagi perusahaan, komunitas, maupun masyarakat luas. Terdapat dua teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori keagenan dan stakeholder teori. Menurut Johnson dan Macklin, teori keagenan memaparkan tentang hubungan yang muncul ketika satu atau beberapa prinsipal mempekerjakan agen untuk memberikan suatu jasa dan menyerahkan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Lalu munculnya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen sering disebut sebagai konflik keagenan. Konflik ini dipicu karena adanya pemisahan fungsi kepemilikan dan pengendalian. Teori keagenan berusaha menjelaskan dan menyelesaikan konflik yang muncul antara prinsipal dan agen. Selanjutnya adalah stakeholder teori. Teori ini berfokus pada proses penciptaan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan dan mengatur bisnis agar berjalan lebih efektif dari waktu ke waktu. Teori ini erat kaitannya dengan topik keberlanjutan maupun tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikarenakan teori ini berusaha menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial bukan hanya tanggung jawab manajemen maupun pemegang saham saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini mempertimbangkan beberapa penelitian sebelumnya untuk dijadikan referensi. Yang pertama adalah Corporate Governance and Firm Value, The Impact of Corporate Social Responsibility yang ditulis oleh Hujejo dan Maretno Harjoto pada tahun 2011. Hasil penelitian tersebut adalah aktivitas CSR berpengaruh positif signifikan terhadap sistem tata kelola perusahaan secara internal maupun eksternal. Kemudian aktivitas CSR juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua adalah The Mediating Role of Corporate Social Responsibility in Corporate Governance and Firm Performance. Hasilnya adalah aktivitas CSR memediasi pengaruh positif hubungan tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan secara signifikan. Kemudian yang ketiga adalah The Influence of Good Corporate Governance on Firm Value is Moderated by Corporate Social Responsibility yang ditulis oleh Niketut Karlina Prastuti dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasi pada tahun 2015. Hasilnya adalah kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional dan proporsi komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Lalu CSR terbukti tidak mampu memoderasi hubungan tata kelola perusahaan dan nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat 4 hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. Hipotesis 1A adalah ukuran dewan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 1B adalah komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 1C adalah reputasi audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis 2 adalah CSR memoderasi atau memperkuat hubungan tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan.
Bagian selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan non-keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan metode judgment sampling yang merupakan salah satu jenis purposive sampling. Kemudian kriteria perusahaan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat pada indeks Kompas 100 dari tahun 2017 hingga 2021 dengan syarat setidaknya tercatat sebanyak 5 kali, mengunggah laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan kepada publik, menyatakan tindakan CSR pada 3 laporan di atas setidaknya 2 kali, dan memiliki kelengkapan data untuk setiap variabel. Kemudian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Reuters, Morningstar Data, laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, dan laporan tahunan dan laporan berkelanjutan yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan. Terdapat 4 jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen, independen, kontrol, dan moderasi. Variabel dependen yang digunakan adalah nilai perusahaan, yang didefinisikan sebagai gabungan antara nilai kapitalisasi pasar dengan nilai intrinsik yang dimiliki oleh perusahaan. Dihitung menggunakan utang jangka panjang ditambah dengan nilai kapitalisasi pasar ekuitas dibagi dengan total aset. Kemudian terdapat 3 variabel independen. Yang pertama adalah ukuran dewan, yaitu jumlah dewan komisaris yang menjabat di suatu perusahaan dihitung menggunakan bentuk logaritma natural dari jumlah dewan komisaris. Yang kedua adalah komisaris independen, yaitu perbandingan jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dihitung menggunakan jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah dewan komisaris. Yang ketiga adalah reputasi audit, mencerminkan reputasi KAP yang berperan melakukan audit dan menerbitkan laporan keuangan kepada publik. Skor 1 diberikan apabila KAP berasal dari Big Four, dan skor 0 diberikan apabila KAP berasal dari non-Big Four. Ini adalah variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah CSR, dihitung berdasarkan panduan dari GRI G4 dengan membagi jumlah indeks partisipasi perusahaan dengan jumlah indeks GRI G4. Kemudian ada 3 variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu return on asset atau ROA, leverage, dan return on equity atau ROE. Terdapat 2 model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini seperti yang tertera di layar. Selanjutnya masuk ke bagian hasil penelitian yang dimulai dengan statistika deskriptif. Pada model 1 terdapat 370 observasi dengan 74 sampel perusahaan selama periode pengamatan 5 tahun dari tahun 2017 hingga 2021. Kemudian nilai rata-rata untuk setiap variabel bernilai positif. Kemudian untuk model 2 terdapat 344 observasi dengan 74 sampel perusahaan selama periode pengamatan 5 tahun dari tahun 2017 hingga 2021. Terlihat bahwa nilai rata-rata untuk setiap variabel juga bernilai positif. Sebelum melakukan uji regresi, dilakukan uji pemilihan model terlebih dahulu. Uji yang dilakukan adalah uji Chow dan uji Hausman. Dari kedua uji tersebut diputuskan bahwa model yang digunakan untuk model 1 dan 2 adalah fixed effect model. Ini adalah uji asumsi klasik. Pada penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinialitas, dan uji heteroskedastisitas. Pada model 1, hasil dari uji normalitas adalah data tidak terdistribusi normal. Hal ini dapat terlihat dari angka Propchi yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disebabkan oleh data observasi yang lebih dari 100. Kemudian untuk uji multikolinialitas, hasilnya adalah tidak ditemukan masalah multikolinialitas, karena untuk setiap variabel, nilai VIF-nya kurang dari 10. Untuk uji heteroskedastisitas ditemukan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas pada model 1. Hal ini dapat dilihat dari nilai Propchi yang kurang dari 0,05. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan perbaikan model menggunakan robustness sehingga koefisien dianggap kebal dan model menjadi kokoh. Pada model 2, hasil dari uji normalitas adalah data tidak terdistribusi normal. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah observasi yang lebih dari 100 dan dapat terlihat dari nilai Propchi yang kurang dari 0,05. Kemudian untuk uji multikolinialitas ditemukan bahwa tidak ada masalah multikolinialitas. Hal ini dikarenakan untuk setiap variabel nilai VIF-nya kurang dari 10. Untuk uji heteroskedastisitas pada model 2, ditemukan masalah heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai Propchi yang kurang dari 0,05. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan perbaikan model menggunakan robustness sehingga koefisien dianggap kebal dan model menjadi lebih kokoh. Selanjutnya adalah uji regresi yang dilakukan menggunakan fixed effect model. Untuk hipotesis 1A ditemukan bahwa ukuran dewan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan pada tingkat signifikansi 5%, atau dengan kata lain hipotesis 1A diterima. Jika ditinjau dari teori keagenan, semakin besar ukuran dewan, maka biaya keagenan akan semakin ikut berkurang, karena peran pengawasan terhadap kebijakan dividen dan kepemilikan asing akan meningkat, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan nilainya.
Untuk hipotesis 1B ditemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan pada tingkat signifikansi 5% atau dengan kata lain hipotesis 1B diterima. Artinya, proporsi jumlah komisaris independen yang besar menyebabkan keputusan yang dihasilkan oleh Dewan Komisaris lebih objektif dan benar-benar mewakili pemegang saham. Keputusan yang objektif dan sesuai dengan tujuan perusahaan pasti akan meningkatkan harga saham perusahaan sehingga nilai perusahaan juga akan ikut meningkat. Untuk hipotesis 1C, ditemukan bahwa reputasi audit berpengaruh positif signifikan pada tingkat signifikansi 10%. Tetapi karena penelitian ini menggunakan standar tingkat signifikansi 5%, maka hipotesis 1C ditolak. Artinya, reputasi audit tidak terlalu mempengaruhi nilai perusahaan. Temuan ini didukung oleh survei di India sebanyak 57% investor meragukan kredibilitas KAP Big Four dan tidak mempermasalahkan apabila perusahaan menggunakan KAP second tier maupun third tier. Di Indonesia sendiri ada beberapa kasus yang menjerat KAP Big Four sehingga mereka mendapatkan sanksi dari OJK. Selanjutnya, untuk hipotesis 2 ditemukan bahwa aktivitas CSR terbukti memoderasi, memperkuat hubungan tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan secara positif signifikan pada tingkat signifikansi 5% atau dengan kata lain hipotesis 2 diterima. Artinya, aktivitas CSR menjadi sinyal bahwa perusahaan memiliki sistem tata kelola yang baik dan memiliki komitmen untuk terus meningkatkan nilai perusahaannya, karena perusahaan yang menjalankan aktivitas CSR dianggap mengutamakan kepentingan pemegang saham dan pihak eksternal lebih dahulu daripada kepentingan yang lain. Selanjutnya masuk ke bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ukuran dewan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan yang termasuk ke dalam indeks Kompas 100, komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan yang termasuk ke dalam indeks Kompas 100, reputasi audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan yang termasuk ke dalam indeks Kompas 100, aktivitas CSR memperkuat pengaruh positif tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan yang termasuk ke dalam indeks Kompas 100. Saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah yang pertama, menambahkan proksi lain untuk mengukur tata kelola perusahaan sehingga pengukuran tata kelola perusahaan menjadi lebih holistik. Kedua, memperpanjang periode penelitian sehingga jumlah observasi menjadi lebih banyak dan rentang waktu menjadi lebih panjang. Yang ketiga, memisahkan sampel penelitian berdasarkan klasifikasi sektor untuk menggambarkan kondisi aktual dari masing-masing sektor. Yang keempat, melakukan penelitian pada indeks lain yang ada di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Kelima, membedakan model penelitian pada saat COVID-19 dan sebelum COVID-19 untuk melihat perbedaan pengaruh tata kelola perusahaan dan aktivitas CSR terhadap nilai perusahaan. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf, terima kasih.